Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Mas Mansur YouTube, Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Sore ini kita akan mendiskusikan, akan meninjau sebuah buku yang sangat menarik, yang menganalisa tentang seorang tokoh pejuang bawah tanah, tokoh yang memang betul-betul bergerak di bawah tanah dan tidak menunjukkan diri di permukaan sebagai pejuang yang dikenal oleh banyak orang. Tokoh ini adalah Johan Sahroza. Buku ini ditulis oleh Riyadi Ngasiran dengan judul Johan Sahroza, Kesabaran Revolusioner, Pejuang Kemerdekaan Bawah Tanah. Nah, buku ini menceritakan banyak hal yang terkait dengan bagaimana sel-sel bawah tanah bergerak, mulai dari aktivitas Bung Johan Sahroza yang nama panggilannya Bung Zon, dimulai ketika beliau salah seorang tokoh yang sebenarnya berasal dari kalangan kaum yang cukup punya prestise tinggi. Bung Zon ini adalah salah satu keponakan Sultan Syahrir, yang mana keluarga besarnya adalah keluarga yang menjadi elit dalam birokrasi pribumi Indonesia pada saat itu di Sumatera Barat. Nah, ini Bung Zon kemudian mulai punya ide-ide besar ketika bersekolah. Saat itu Bung Johan Sahroza bersekolah di Batavia, dan kemudian Bung Johan Sahroza lanjutkan di Recht School, salah sebuah sekolah hukum, atau sebuah fakultas hukum yang mana saat itu cukup berprestise di Hindia Belanda. Nah, dalam perjalanannya Bung Zon berkenalan dengan aktivitas pergerakan nasional, dimulai dengan aktivitasnya dalam kaitan dengan Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, yang nantinya juga akan mengorganisir sebuah kongres pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan kemudian Bung Johan ini melanjutkan aktivitas politiknya menjadi kader Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Gaya Baru. PNI yang merupakan sempalan daripada PNI Partindo, yang mana mereka menyebut golongan merdeka yang dipimpin oleh Bung Hatta dan Bung Syahrir atau Sultan Syahrir, yang mana Sultan Syahrir sendiri adalah salah seorang paman dari Johan Sahroza. Nah, dalam perjalanannya kedekatan Bung Johan Sahroza dengan Bung Hatta dan Bung Syahrir ini bukan dikarenakan ikatan primordial sesama orang Sumatera Barat atau keluarga, tapi lebih karena memang ada kedekatan ideologis antara pemikiran Bung Hatta dan Bung Syahrir dengan Johan Sahroza, di mana ide-ide sosialisme dari kedua tokoh ini, yang mana saat itu yang menjadi pisau analisisnya adalah yang disebut teori Marxisme, itu betul-betul menjadi pegangan. Jadi Bung Johan Sahroza kemudian sempat menjadi sekretaris pribadi Bung Hatta sebelum Bung Hatta diasingkan ke Bovendigul dan Banda Nera. Nah, dalam perjalanannya ketika Bung Hatta diasingkan ke Bovendigul dan Banda Nera, Bung Zon ini juga terkena tuduhan pesliks atau tuntutan karena pelanggaran penulisan di dalam jurnalisme. Jadi Bung Johan sempat mendekam di penjara Sukamiskin selama 1,5 tahun. Nah, itu perjalanan-perjalanan Bung Johan Sahroza sebagai seorang tokoh pergerakan yang mengawali dasar-dasar pergerakannya dengan berkenalan dengan tokoh-tokoh sosialisme, yang mana Bung Johan kemudian memperdalam analisanya dengan pisau analisa Marxisme. Nah, saudara-saudara, ketika Bung Zon ditahan pada sekitar tahun 34-35, ini Bung Hatta dan Bung Syahrir sudah dibuang ke
Digul, dan Banda Nera. Dan Bung Johan Saroja setelah keluar dari penjara juga kemudian selalu berkumpul dengan tokoh-tokoh pergerakan dan sempat bersama-sama mendirikan kantor berita Antara bersama. Ada nama Pandu Kartawiguna, ada nama Adam Malik, dan sebagainya. Jadi beliau dalam kaitan dengan kantor berita Antara dapat disebut sebagai seorang perintis. Nah, dalam perjalanan waktunya, seorang Johan Saroja kemudian berkeluarga. Beliau menjadi salah satu menantu seorang tokoh besar dalam organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia yang bernama Haji Agus Salim, karena putri ketiganya yang bernama Nona Violet itu menjadi istri daripada Bung Johan Saroja. Namun Bung Johan Saroja tidak selalu menggunakan nama besar mertuanya. Bung Johan Saroja bergerak sendiri dalam lapangan politik pergerakan. Nah, dalam perjalanan waktu, Bung Johan kemudian mencari mata pencariannya dengan bekerja menjadi buruh di Batas Petroleum Shell, bekerja di perusahaan minyak. Di perusahaan minyak inilah Bung Johan kemudian belajar untuk mengorganisir yang namanya kaum buruh, terutama yang ada di buruh perminyakan. Jadi kalau pada masa sebelumnya Bung Johan itu lebih aktif di organisasi pemuda, pelajar, terus kemudian menjadi aktivis jurnalisme. Setelah tahun 37, Bung Johan Saroja belajar menjadi seorang aktivis buruh. Disinilah Bung Johan mulai menata dasar-dasar pergerakan buruh secara bawah tanah atau secara diam-diam, sehingga mampu untuk menjadikan basis-basis gerakan buruh di Indonesia atau di tanah air saat itu. Nah, kebetulan setelah itu Bung Johan Saroja sempat berhenti menjadi aktivis buruh perminyakan, namun kemudian pada saat Jepang datang, Bung Johan dengan aktivitas buruhnya ini terus mengorganisir para aktivis-aktivis buruh. Pada masa pemerintahan Jepang, Bung Johan kemudian sempat untuk membuat yang namanya sel-sel diskusi. Salah satunya ada kelompok Patu di Yogyakarta. Kelompok Patu ini banyak tokoh yang kemudian sering terlibat diskusi di dalam kaitan untuk mempertajam analisa Marxisme. Tokoh-tokoh tersebut antara lain ada nama Sam Kamaruzaman, ada nama Aidit, dan bahkan ada yang menyangkutkan juga ada nama seorang tokoh yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Soeharto, yang kadang-kadang menurut informasinya juga sering datang dalam diskusi Marxisme di kelompok Patu ini. Nah, saudara-saudara, dari pengalaman-pengalaman ini kemudian yang terpenting dalam perjalanan hidup Johan Saroja adalah ketika Bung Johan Saroja pindah ke Surabaya menjadi berkenalan dengan para anggota anggota buruh-buruh minyak. Di sanalah Johan Saroja berkenalan dengan kader-kader yang sangat potensial, kader-kader yang kemudian menjadi tokoh yang nantinya dalam Perang Surabaya. Jadi tokoh-tokoh yang menjadi kader Johan Saroja, misalnya ada nama Sumarsono, yang kemudian nanti menjadi Ketua Pemuda Republik Indonesia, menjadi salah seorang terpenting dalam menggerakkan rakyat dalam Perang Surabaya. Ada juga tokoh bernama Ruslan Wijaya Sastra. Nah, tokoh-tokoh muda ini kemudian berkumpul. Ada nama tokoh-tokoh Kris Subanu dan sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh yang dididik oleh Johan Saroja dalam bisa analisa Marxisme yang nantinya banyak variasinya. Itulah yang dilakukan oleh Johan Saroja di kota Surabaya. Jadi beliau ini memang benar-benar keluar dari jalur
yang namanya mertuanya. Artinya tidak mau mendompleng nama besar Haji Agus Salim, tetapi Johan Saroja lebih kepada mengorganisir kekuatan potensial para pemuda Surabaya nantinya dalam persiapan ketika revolusi Indonesia terjadi di Indonesia dan Surabaya pada khususnya. Jadi tokoh-tokoh ini kemudian setiap hari sering berkumpul bersama Johan Saroja, dan ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tiba, kemudian Johan Saroja datang kembali. Ketika sebelum proklamasi Johan Saroja sudah pindah ke Jakarta, namun kemudian datang ke Surabaya, dan kemudian Johan Saroja mampu memanajemen, mampu memantau para kader-kader yang telah dididiknya seperti Sumarsono, Ruslan Wijaya Sastra, dan sebagainya. Itu yang banyak dilakukan oleh seorang Johan Saroja, di mana beliau ini mampu menghubungkan antara kelompok bawah tanah yang satu dengan yang lain. Seperti ada kelompok Menteng 31, ada kelompok Sahrir, dan sebagainya. Kelebihan Johan Saroja adalah kelebihan karena beliau mampu menjadi penengah. Beliau mampu menjadi perekat di antara banyak tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Nah, dalam perjalanan waktunya, nanti Bung Johan Saroja ketika pada tahun 45 ada persatuan Partai Sosialis antara Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, dan ketika nantinya Partai Sosialis juga terpecah pada tahun 1948, Johan Saroja adalah salah seorang tokoh ahli Marxis yang memilih menjadi salah seorang petinggi Partai Sosialis Indonesia. Jadi paling tidak Johan Saroja telah memberi dasar-dasar pisau analisa Marxisme kepada tokoh-tokoh muda yang nantinya kemudian banyak bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan Johan Saroja sebagai seorang ideolog Marxisme yang luar biasa tidak mau bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, namun malah bergabung dengan Partai Sosialisme Indonesia, dan nantinya Bung Johan menjadi sekjen, sekretaris jenderal Partai Sosialis Indonesia, yang pimpinannya adalah Sultan Syahrir. Dalam perjalanan waktu, Partai Sosialisme Indonesia atau PSI tersebut mampu diberi warna kerakyatan oleh Bung Johan Saroja. Jadi Bung Johan Saroja ini adalah seorang sosialis demokrat yang bersifat kerakyatan. Dalam kaitan dengan pergerakan nasional, dalam kaitan dengan revolusi Indonesia, terutama di Surabaya, Johan Saroja adalah salah seorang tokoh yang mampu membina banyak kader untuk kemudian kader-kadernya tersebut menjadi salah seorang atau menjadi kelompok yang mampu memimpin perlawanan rakyat yang revolusioner dalam Perang Surabaya atau Perang 10 November 1945. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan terkait tokoh Johan Saroja, seorang pejuang yang mempunyai semboyan kesabaran revolusioner. Dan mungkin ini akan menjadi catatan-catatan, akan menjadi satu hal yang baik bagi generasi kita berikutnya. Dan tentu saja kita akan review berbagai buku yang akan datang yang menarik bagi para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Terima kasih kepada para semua penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam edisi review berikutnya.